Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada yang bertanya bolak-balik di Insan Tutor ya. Sebenarnya pertanyaannya sudah Insan Tutor jawab lewat video, tetapi bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Ini entah videonya ditonton atau enggak, nggak tahu ya. Jadi gini bro, ini bagi yang sudah monet, gimana cara menaikkan CPM dan RPM ya? Karena ini erat hubungannya dengan pendapatanmu. Bahkan sebenarnya bro, saya jawab ya. Kalian tuh bisa. Kalau pembagian dari YouTube ya, pembagian dari YouTube ini kan memang 55% untuk kreator, 45% untuk YouTube. Itu katanya YouTube. Oke, tapi sebelum kita bahas ini akan teman-teman ikuti dulu, akan teman-teman simak dulu. Simak dulu gaya. Jadi gini bro ya, daripada kalian itu memang kalau memang nggak rela YouTube itu mendapatkan 45% dari pendapatan iklanmu, mendingan kalian ambil semua 100% iklannya. Itu bisa. Caranya gimana? Nah ini ya, biar nggak pusing. Nanti jangan sampai setelah saya jawab kalian makin pusing dan nanya lagi. Ya, karena sebenarnya ini sekali lagi sudah dijawab langsung dengan konten, tetapi masih ditanyakan lagi. Kok nggak pernah dijawab? Banyak yang nanya. Emang nggak bisa ya? Oke, saya jawab. Biar kelihatan pinter, ya kan? Bro, iklan, pendapatan kita kan bersumber dari iklan. Dan yang mengiklan itu tentunya perusahaan. Perusahaan itu punya budget, ya, punya budget. Misalnya anggaplah budget perusahaan itu juga berbeda-beda. Contoh ada yang 5.000, ada yang 10.000. Terus yang mendapatkan iklan dengan budget kecil 5.000 ini siapa? Yang 10.000 ini siapa? Tentunya di dalam lelang itu ada yang namanya bidding. Bidding itu apa bang? Pusing kan? Pusing kan? Nah oke lah. Dengan bahasa yang gampang lah ya. Bidding. Atau lelang. Lelang iklan. Jadi iklan yang paling tinggi nominalnya atau iklan yang mungkin dari perusahaan besar yang paling tinggi nilainya itu juga akan disodorkan kepada video-video yang retensinya bagus. Artinya akan ditaruh di iklan-iklan yang durasi tontonnya bagus. Makanya selalu Insan Tutor full durasi. Ya. Misalnya targetmu nih 10.000 mendapatkan iklan atau mendapatkan anggaplah kalau RPM tahu nggak ini, CPM tahu nggak ini teman-teman. Misalnya targetmu lah yang mendapatkan iklan yang mahal 10.000 ini ya. Ini berhubungan dengan RPM ya. Misalnya 10.000. Nanti kan akan dikali 1.000 nih CPM per 1.000 tayang. Jadi kalau memang videomu itu bagus, maka kalian juga akan disodori iklan-iklan yang nominalnya besar. Bagus bukan dari segi video, tetapi videomu itu bagus berdasarkan sistem YouTube. Ya, akan dinilai berdasarkan sistem YouTube. Walaupun videomu itu biasa-biasa saja, tapi kalau ditonton dengan durasi yang full, maka kemungkinan perusahaan besar ini juga akan menyisipkan iklan-iklan yang mahal di videomu. Atau bisa kamu lakukan, itu kalian bisa memancing iklan-iklan yang nilai CPM dan RPM-nya tinggi. Karena iklan-iklan itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Sekali lagi, iklan yang mungkin mendapatkan RPM dan CPM tinggi itu yang membahas tentang keuangan, teknologi, tentang otomotif dan sebagainya. Cari sendiri nanti iklan-iklan apa, termasuk vlog juga. Dan ini pun sebenarnya bukan patokan mutlak, walaupun di situ tertera. Iklan yang mungkin mengandung CPM dan RPM tinggi adalah iklan otomotif, iklan-iklan berbau teknologi membahas keuangan. Ini pun tidak mutlak, tetapi kalau di setiap videomu
ini kalian bisa memancing dengan menyebutkan nominal, seakan-akan videomu ini adalah yang berhubungan dengan teknologi ataupun berhubungan dengan keuangan, walaupun itu channel ngevlog ataupun mancing, maka itu juga bisa memancing munculnya iklan-iklan mahal. Sudah ya? Sudah. Nah, sampai sini sudah paham ya? Kalau nggak paham, nanti kalau nggak ditonton juga, ini ya kebangetan kalau ditanyakan juga. Jadi, intinya, kalau ingin mendapatkan CPM dan RPM yang tinggi, pahami ini dulu. Pahami jenis kontenmu. Kontenmu yang berhubungan dengan apa? Sebenarnya sudah dijawab kan yang kemarin ini. Tetapi kalau kontenmu ini tidak berhubungan dengan hal-hal yang kita bahas tadi, dengan teknologi, dengan keuangan, dengan otomotif, dan sebagainya, cara alternatif dan solusi terbaiknya adalah yang memancing itu tadi, memancing bahasa-bahasa seakan-akan di channelmu ini adalah yang membahas tentang itu. Apakah itu bisa meningkatkan RPM, Bang? Masih ditanyakan lagi? Masih pusing kan? Masih pusing. Mendingan gini lah ya. Kita bahas ulang lagi. YouTube, ya, dari awal. YouTube, tapi nggak semua juga ya. YouTube. Ini, aduh, kejedot. Jangan sampai nanti saya kencing lagi ya. Saya tinggal nanti. Kencing 2 menit. Jadi, bagi teman-teman yang ingin meningkatkan RPM-nya yaitu, tapi kalau insan tutor dipaksa untuk menjawab itu, maka akan saya jawab dengan akurat. Yang pertama, yang nilai RPM dan CPM-nya tinggi, ini adalah iklan-iklan yang memang Eropa. Kalau di Indonesia, khususnya di Asia, ini hanya beberapa negara aja yang mempunyai RPM dan CPM tinggi. Sekarang saya jawab. Saya paksa jawab ya, bukan menjawab, tapi pertanyaannya maksa untuk dijawab, sekarang saya paksa untuk jawab. Bikin konten berbahasa Inggris yang disukai oleh orang-orang Amerika. Kalian cari dulu di Google, itu kira-kira negara mana yang nilai CPM RPM-nya tinggi. Kamu bikin konten sesuai dengan negara tersebut. Bahasa Inggris ya sudah, bikin konten, semua kontenmu berbahasa Inggris, atau rubah semua judulmu berbahasa Inggris. Manfaatkan subtitlemu kalau memang bisa memanfaatkan subtitle. Tapi kalau memang tidak bisa, alangkah baiknya nggak perlu subtitlean, langsung gunakan bahasa Inggris, bikin konten yang disukai oleh orang-orang Amerika. Merongos nggak kau? Merongos nggak? Nggak bisa, Bang. Nggak usah tanya. Sudah paham ya? Sudah bisa diterima ya sampai sini ya? Mudah-mudahan bisa. Terus, Bang, tadi cara supaya kita mendapatkan pendapatan 100%, gimana, Bang? Supaya YouTube nggak kebagian 45%-nya. Nanti juga akan kita jawab ini. Cukup gampang, tapi butuh kemampuan. Dan saya yakin kamu mampu, ya. Kalau nggak mampu, ya nggak usah tanya lagi. Sudah sampai sini mungkin pikirannya sudah sedikit terbuka ya. Sudah Bang. Nah, kalau belum nanti kita ulas lagi supaya 16 menit. Ini sudah hampir 9 menit. Nggak perlu, Bang, sudah terlalu panjang videonya. Lagian nonton full durasi. Itu adalah langkah-langkah untuk menaikkan CPM dan RPM karena hubungannya erat sekali dengan pendapatanmu. Terus cara yang terbaik, atau gini deh teman-teman ya, daripada teman-teman sibuk ngurusin bagaimana meningkatkan CPM dan RPM segala macam, sibukkan dirimu dengan membuat konten yang memang itu ada isinya dan bermanfaat. Kalau ditonton dengan full durasi, otomatis CPM RPM-mu akan naik. Apalagi ditonton dengan durasi di atas rata-rata. Ya. Durasi di atas rata-rata berarti kalau videonya 10 menit ditonton 20 menit, Bang. Bang. Ini nanti videonya kamu
Lambatin lagi. Kalau videonya kamu lambatin, videomu 10 menit bisa ditonton itu menjadi 1 jam itu. Kalau dilambatin 0,25. Ini ngaco lagi nanti menimbulkan pertanyaan baru lagi. Jadi daripada sibuk memikirkan CPM, RPM yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu, karena sekali lagi rumus YouTube sendiri tidak memberikan rumus pasti bagaimana kita ini mendapatkan pendapatan dari YouTube, hanya garis besarnya saja. 55% untuk kreator, 45% untuk YouTube. Itu kan gambaran yang diberikan oleh YouTube. Cuma sampai di situ saja. Supaya apa? Supaya YouTube juga bisa nipu kamu. Kok bisa begitu, Bang? Sekarang itu kan kata-kata YouTube. Seandainya pendapatanmu misalnya bukan 55%, kalian kan juga nggak tahu. Itu kan di atas kertas 55%, 45% untuk YouTube. Kalaupun YouTube ngerampok pendapatanmu misalnya 80%, kamu mau bilang apa? Kamu bisa protes kecuali kalau memang YouTube gue nih, mbahmu. Simpel ya. Kamu baru bisa protes. Atau bapakmu sudah menerima YouTube itu warisan nih, mbahmu. Nah, itu kamu bisa protes. Simpel sekali. Nggak usah ruwet, ya nggak usah ruwet. Nggak usah memikirkan sesuatu yang memang tidak seharusnya kita pikirkan. Kita jawab yang terakhir. Kalau memang kamu tidak ikhlas dengan CPM dan RPM-mu yang harus ibaratnya dibagi oleh ke YouTube 45% dari pendapatanmu, kamu mendapatkan bagian yang 55% masih dipotong ini itu pajak segala macam, toh juga YouTube yang lebih besar akhirnya bahasanya 45%, bisa jadi dia juga nerima 80%, kamu juga 30% setelah dipotong ini. Itu bisa terjadi. Kalau kamu tidak ikhlas, caranya gampang. Lihat videomu, yang mengiklankan di videomu itu siapa? Astra, kamu datangin langsung. Bang, nggak usah iklan-iklan di YouTube deh, endorse saja ke saya deh. Saya pasarin nanti produk-produk Astra. Nah, itu 100% punyamu tuh. Simple kan? Gampang kan? Yang iklan di perusahaanmu apa? Yang iklan tampil di videomu. Misalnya bahasa Korea, ya sudah, kamu ke Korea langsung temui perusahaannya. Bang, nggak usah iklan-iklan di YouTube deh, tampil aja di biar saya yang endorse saja dah. Itu cara-caranya. Udah, simple ya, gampang. Saya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.